Kemuliaan-kemuliaan Allah dikaji di dalam diri, seolah-olah tidak ada lagi ruang yang buruk dari hasil kajian. Tapi kenyataan kebatilan itu tetap terjadi di kehidupannya. Apa penyebab? Apakah karena kodrat itu lemah? Atau memang kodrat itu tidak ada? Atau memang bisa terjadi? Atau memang boleh dikatakan salah satu tujuan? Tidak mungkin. Tidak ada yang menuju keburukan. Lantas dari mana datangnya? Kita lihat, maaf, begitu terkenal, terjadilah aib. Ibarat sebatang bambu, pohon bambu itu, kalau dilihat tingginya menjulang terus kayak mencakar langit, tiba-tiba jatuh, patah, tumbang, tidak berguna, daunnya pun bikin sampah, batangnya, pohonnya menjadi sembilu yang melukai. Kenapa ada seperti itu? Padahal dia dalam kebaikan. Ini berasal dari mana keburukan itu atau yang batil itu? Kalau dilihat dari kajian-kajian sebagian, seolah-olah memang tidak ada ruang lagi yang buruk di dalam diri. Tapi tetap aja terjadi. Orang gak salah juga bisa dibikin salah. Apalagi orang salah. Orang gak salah bisa dibikin salah. Nah, itu ada kemampuan seperti itu. Bahkan itu sering terjadi di alam-alam ibadah. Di alam-alam ibadah malah sering terjadi keburukan-keburukan itu. Nah, itu datang dari mana? Apa asal usulnya sampai terjadi ada keburukan dan kebaikan di dalam diri? Hak dan yang batil. Maka kita harus kembali mengingat apa yang pernah Allah sampaikan pada qudsinya. La af'alun illallah. Ada yang bergerak. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Tapi kok ada kejahatan? Nah, itu tadi. Dari mana sumbernya? Padahal sudah dikunci la af'alun illallah. Tidak akan ada gerakan tanpa Tuhan, tanpa izin Allah. Tapi gerakan itu sangat banyak. Datangnya dari mana itu? Nah, kita kembali kepada usul lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita harus ingat kembali, kita menerima kodrat manusia ini bukan setelah lahir saja. Sebelum lahir kita sudah diperjalankan. Ada beberapa titik yang telah dititipkan oleh Allah sebelum kita menuju kodrat manusia.
Allah mengamanahkan kepada kodrat, misal dinamakan bapak, nama kodratnya misal, dan dititipkan lagi ke kodrat rahim bernama ibu. Berbentuk apa? Berbentuk sirin, yaitu perasaan. Sirin, perasaan. Sir'in, perasaan membutuhkan keindahan. Keindahan membutuhkan nikmat. Nikmat membutuhkan nafsu. Nafsu membutuhkan rasa. Rasa inilah atau sirin tadi, sir'in tadi, mendengar kalam Allah kepada diri yang sebelum jadi manusia. Saat diri batin itu memohon kepada Allah, apa amanahmu? Allah bilang, Unni istajib lakum. Unni istajib lakum. Memintalah kepadaku dari hatimu. Memintalah kepadaku. Berdoalah. Apapun yang kamu minta akan kuberikan. Dan apapun kebaikan yang kamu minta, maka kamulah yang akan menerima kebaikan. Dan apabila kamu meminta keburukan, maka aku timpakan kepadamu keburukan. Inni istajib lakum. Dan janganlah kamu melepaskan yang hak, karena yang hak itulah yang bisa membinasakan kebatilan. Allahu wal haqqa la batila. Allah tidak memiliki dan mendatangkan suatu kebatilan, karena batilan itu ada. Tetapi ingat kata Allah, wujud. Aku sudah ada sebelum hak dan batil itu ada. Karena kita dulunya, kata Allah, sebelum engkau dikodratkan kemanusiaan, engkau adalah sebuah umat diri yang sangat bisa beribadah. Perjalanan 9 bulan kamu melaksanakan zikir tanpa suara, tanpa air, tanpa angin, tanpa api, tanpa tanah. Kamu berzikir selama 9 bulan. Tapi Allah menitipkan namanya kepadamu. Aku jadikan kamu dari zatku dengan satu patah kata. Dan jangan lupa, nama itu kamu pakai untuk rohanimu, yaitu Allah. Nama itu kamu pakai untuk rohanimu.
setelah dia keluar dari alam rahim, maka dia lupa dengan amanah tadi. Karena sifat nur itu memang melupakan. Sifat nur itu selalu lalai. Laksana sebuah matahari, dia selalu melihat ke depan dan dia menerangkan ibarat sebuah lampu. Apapun cahaya yang muncul, dia akan memunggungi yang memunculkan. Makanya dia menangis dengan kalimat teriakan tangis ahnya bayi tadi. Dia kehilangan nama, tapi dia sebut nama itu. Maka setelah orang tua yang diamanakan memberikan nama, dia langsung mencintai nama dunia itu. Makanya hati-hati ngasih nama anak. Karena kodrat hijahiyah ada di nama itu yang akan menjadi watak bagi anak. Maka akhirnya kemanusiaan itu diserah terimakan di saat air susu ibu yang telah diminum. Atau meskipun tidak dari ibunya, namanya kodrat susu itu, nutfahnya. Nutfah itu dia minum karena nutfah berasal dari kadar air, api dengan tanah dan seluruh kodrat yang hidup yang lain. Kesucian alam. Dan setelah dia minum air nutfah ibunya, maka bereaksilah tingkat alam di dalam diri. Maka setelah itu dia ingat pesan Allah tadi. Unni astajabi lakum. Astajib lakum, memintalah kepadaku. Karena kodrat keduniaan dia sudah tinggi, penjagaan hatinya sudah kurang. Karena asupan jasmaninya lebih kuat daripada asupan rohaninya. Maka waful qalbi alal qalbun, hatinya langsung mati. Fungsi hatinya kalabun, hidup sendiri, dan kabatun, mati total dari rasa dan perasaan. Karena tidak lagi fuadun. Kenapa? Karena diasupi oleh makanan jasmani, santapan jasmani tanpa menerima santapan rohani. Akhirnya nurani dan rabbani hatinya melemah. Inilah awal amal buruk dan baik itu terjadi. Bayangkan saja, yang menasehatinya adalah nafsu mutmainah. Bayangkan, nafsu menasehati kodrat Allah, kan sudah jauh, terlalu jauh. Tapi kenyataannya, asupan yang dia terima dari kecil menjadi kodrat dari hatinya, namanya kolbu. Kolbu menjadi darah, menjadi akal, akal jadi pikiran, dan pikiran menjadi ingatan. Mengkonsumsi apapun yang tidak diridhoi Allah akan menjadi akal dan perbuatan. Maka perbuatan menjadi sebuah doa. Sekali diperbuat, dia akan mengulang lagi, dan seterusnya. Inilah batil, hak dan batil. Makanya kita diajarkan kembali bagaimana mendirikan dan menjaga yang hak itu dengan menetapkan pandangan diri yang hak. Menetapkan pandangan diri yang hak. Kuat mana pandangan yang hak dengan rasa batil yang selalu bergejolak.
Inilah mujahadah. Inilah perannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkodrat manusia menyelamatkan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan. Maka selalu kita adakan witir-witir sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam terus menerus. Insya Allah.